Kementerian UMKM memfasilitasi program Jakarta Hustle Resilience and Resourcefulness Beyond E-Commerce Platform yang berlokasi di Gedung Smesco, Jakarta. Agenda ini merupakan sebuah knowledge exchange forum yang dirancang untuk memperkuat daya saing serta kemandirian pelaku UMKM Indonesia di luar ketergantungan pada platform e-commerce. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap landscape nasional, termasuk dalam cara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjalankan, memasarkan, serta mengembangkan usahanya. Pemanfaatan platform digital dan e-commerce telah membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus menciptakan berbagai peluang pertumbuhan bagi UMKM Indonesia. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Tingginya ketergantungan terhadap platform digital tertentu, perubahan algoritma, meningkatkan persaingan, serta dinamika konsumen menuntut pelaku UMKM membangun strategis bisnis yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, Kementerian UMKM resmi mengeluarkan aturan yang mewajibkan platform marketplace atau e-commerce memberikan potongan biaya layanan komisi sebesar 50% kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri, yang bertujuan untuk melindungi daya saing pedagang kecil dan mikro dari gempuran produk impor. Dalam kaitan dengan mendorong ya agar produk UMKM kita semakin dekat dengan konsumen, ya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ya. Kami Pak Menteri telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif ya kepada UMKM yang menjual produk lokal di platform e-commerce dengan potongan hingga 50% ya biaya layanannya. Nah, dengan harapan nantinya ini bisa memberikan motivasi semakin banyak UMKM kita yang menjual produk lokal, dan sekaligus juga semakin banyak masyarakat kita yang mendukung produk-produk lokal sehingga UMKM kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sementara itu, Senior Lecturer in International Business University of the West of England UK, Amor Minoyora mengatakan, tren saat ini di mana hanya sebagian kecil orang minoritas yang memanfaatkan WhatsApp untuk berjualan. Hal tersebut sangat akurat karena saat ini WA telah menjadi instrumen utama dalam ekosistem digital UMKM Indonesia. Gini ya Pak ya, strategi bertahan masing-masing pengusaha gitu, karena ada beberapa yang memang dia tidak mau untuk ada di marketplace gitu, entah karena alasan keluarga, alasan lebih personal. Jadi sih kalau menurut saya dari segi studi ini sah-sah aja untuk mereka pakai semua platform yang ada, marketplace atau non marketplace kira-kira gitu. Tapi ada memang yang kegiatan seperti itu, Bu? Ada Pak, ada. Dan nggak cuma WhatsApp ya, kadang-kadang juga mereka punya website sendiri gitu yang sudah established, dan mereka memang sengaja maunya ya di website mereka yang pribadi. Dodi Ahmad Tondang, selaku CEO of Smesco Indonesia, mengatakan sangat mendorong UMKM agar tidak hanya bergantung pada marketplace. Smesco memfasilitasi transformasi ini melalui adopsi teknologi guna memperkuat kemandirian bisnis secara menyeluruh. Sebanyak mungkin, tetapi perkuat yang memang punyanya mereka sendiri, atau perkuat yang memang lapaknya mereka sendiri. Karena dalam konteks berbisnis ini, mau jualan di marketplace atau tidak, ini urusannya itu bisnis modelnya saja, ya kan? Mau jualannya offline, dia kan pasti offline aja, yang jualannya misalkan online aja gitu. Jadi bukan berarti ketika misalkan trennya lagi marketplace, semuanya harus masuk marketplace, nggak perlu juga gitu kan. Kita juga banyak melihat kalau misalnya kita datang ke daerah, contoh kemarin kita ke Semarang, makan soto babat, bayarnya bahkan harus cash, belum lagi pakai kris ya, transfer segala macam misalkan. Artinya apa? Memang ada orang memang bisnis modelnya di situ. Ya nggak apa-apa, pertahankan, justru lebih bagus kan sebenarnya. Jadi dia tidak ketergantungan sama yang lapaknya orang kalau bahasanya kita tadi. Jadi bukan dalam konteks. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.